Api bisa dipadamkan dengan bantuan 13 unit mobil damkar. Itu ada warga ketok-ketok tiang listrik. Saya dengar, saya pikir oh enggak. Nah, kedua kali baru saya dengar lagi, oh teriak kebakar. Nah, saya keluar. Rupanya api di ujung itu udah membesar. Api itu sudah membesar. Udah, mereka warga tetap memadamkan apa adanya. Apa adanya, sebagian juga manggil pemadam kebakaran. Yang kebakar ini warung nasi. Warung nasi. Ya, di sebelahnya lagi tukang cukur. Sebelahnya lagi tukang jahit. Ada berapa bangunan Pak yang kebakar? Jadi yang sederet itu warung nasi, tukang cukur, tukang jahit, sama warung plastik. 4 bangunan Pak ya? Iya, 4 bangunan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Warga panik saat korban api melalap 5 rumah akibat terkena bom molotov dari para pelaku tawuran di Jalan Kandia Raya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Tawuran remaja meluas hingga melibatkan 2 kampung di Kecamatan Talo, saling serang dengan bom molotov dan busur panah. Tawuran berlanjut hingga malam hari, bahkan para pelaku saling serang menggunakan senjata tajam. Akibat bentrokan, sebuah rumah kembali terbakar. Puluhan mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Sejumlah polisi berupaya membubarkan tawuran yang dipicu dendam lama. Polisi masih mengidentifikasi pelaku tawuran. Permasalahan antar kampung yang sudah lama. Kita berupaya untuk menyelesaikan permasalahannya. Dan juga masyarakatnya gitu ya. Jadi masyarakat harus tahu saling berkoordinasi dan bertemu sama-sama membicarakan penyelesaian dari solusi masalah itu. Tidak ada korban, situasi mulai kondusif dan dijaga polisi. Pemkot Makassar mencari solusi agar tawuran tidak kembali terjadi. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Sejumlah elemen masyarakat dari Asosiasi Petani berkumpul di kawasan Senayan, Jakarta, menggelar demo untuk menyuarakan tuntutan terkait Hari Tani Nasional 2025. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menetapkan KLB usai ratusan siswa alami gejala keracunan setelah menyantap menu MBG. Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara khusus memuji pidato Presiden Prabowo Subianto di sidang Majelis Umum ke-80 PBB. Halo, selamat sore pemirsa. Unjuk rasa akhir Agustus yang membara, 959 orang ditetapkan sebagai tersangka. Mirisnya 295 diantaranya masih berstatus sebagai pelajar. Mereka yang turun ke jalan kini terjaring hukum. Sementara pertanyaan soal siapa dalang dan mengapa mereka dieksploitasi masih menggantung. Bersama saya, Kevin Pakan, Anda menyaksikan Sindo Sore. Selengkapnya. Pemirsa, kontak tembak terjadi antara Satuan Tugas Operasi Damai Kartens dengan KKB di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan saat dalam perjalanan evakuasi menuju ke lokasi penyerangan pekerja tambang. 5 pekerja tambang dilaporkan tewas, namun polisi masih lakukan penyelidikan. Tim Damai Kartens harus menghentikan perjalanannya lantaran diserang KKB saat menuju lokasi penyerangan terhadap pekerja tambang di Jalan Poros Kampung Bingki, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo. Akibat kontak tembak, evakuasi yang direncanakan terpaksa ditunda. Sementara itu, hujan deras yang mengguyur wilayah Yahukimo sejak pagi juga menghambat proses evakuasi. Kasatgas Humas Ops Damai Kartens, Kompol Yusuf Tauziri menyebutkan, informasi sementara yang diterima, korban penambang berjumlah 5 orang.
namun hal ini masih memerlukan konfirmasi lebih lanjut. Yang menurut informasi mengakibatkan 5 warga sipil meninggal dunia. Korban merupakan pekerja tambang. Satgas Ops Damai Karten saat ini tengah menyelidiki aksi penyerangan yang dilakukan KKB tersebut. Saat ini tim masih kesulitan mencapai TKP karena adanya gangguan kontak tembak dan kondisi cuaca yang buruk, sehingga evakuasi jenazah sementara ditunda. Pihak Satgas Damai Kartens kini masih selidiki jumlah pasti data para korban. Tim Liputan iNews melaporkan. Memperingati Hari Tani Nasional 2025, sejumlah elemen masyarakat menggelar demo di kawasan Senayan, Jakarta. Polisi menyiapkan sejumlah pengamanan dengan menyiagakan lebih dari 8.000 personel. Sejumlah elemen masyarakat dari Asosiasi Petani berkumpul di kawasan Senayan, Jakarta untuk menggelar demo menyuarakan tuntutan terkait Hari Tani Nasional 2025. Dengan topi caping khas petani, masa demo menyuarakan tuntutan dengan poster serta orasi untuk menaikkan kesejahteraan para petani. Puncak aksi akan digelar di depan gedung DPR MPR Jakarta. Demo petani juga mendapatkan penjagaan dari sekitar 8.000 personel kepolisian. Sementara itu pemirsa, pimpinan DPR RI bersama sejumlah menteri menggelar audiensi dengan perwakilan organisasi dan serikat tani. Audiensi dihadiri Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad, Saan Mustopa, hingga para pimpinan Komisi 4 Bidang Pertanian dan Kehutanan. Audiensi juga turut dihadiri para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih. Total ada 16 perwakilan organisasi tani dan juga nelayan yang berasal dari Jawa Barat dan Banten. Salah satu yang dibahas dalam audiensi adalah terkait isu reforma agraria dan pertanian. Nah, 65 tahun Undang-Undang Pokok Agraria justru masih diingkari. Termasuk sawit, itu menjadi penyebab konflik agraria selalu tertinggi. Artinya ada problem tentang penerbitan perpanjangan pembaruan HGU, hak guna usaha kepada korporasi-korporasi besar. Yang tumpang tindih dengan kampung-kampung, tumpang tindih dengan desa-desa, wilayah adat, pemukiman, termasuk perkampungan nelayan. Ini selalu tertinggi Bapak Ibu sekalian, termasuk sawit. Kemudian juga bagaimana industri kehutanan misalnya. Baru-baru ini, baru saja terjadi kekerasan di masyarakat adat Tano Batak. Bagaimana hutan tanaman industri milik Sukanto Tanoto menguasai tanah 156.000 hektar dan berpuluhan tahun itu berkonflik dengan masyarakat adat. Itu hanya salah satu contoh dan kemarin mereka direpresi.